Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Tuhan begitu baik buat setiap kami. Kami mau memulai hari ini dengan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajari kami tentang isi hati-Mu, sehingga hidup kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anak-anakku sekalian, pernah nggak kalian merasa marah, tersinggung oleh seseorang, sakit hati? Pasti semua pernah ya. Apa yang kalian rasakan? Enak apa enggak? Pasti tidak enak. Sepanjang hari mungkin akan menjadi hari yang tidak menyenangkan, karena hati kita sedih, hati kita marah, hati kita sakit, sehingga mungkin ketemu orang rasanya kepingin marah-marah ya. Ketemu orang keluar kata-kata kotor ya, karena hati kita penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian. Nah, kita tidak bisa menikmati hari yang baik, tidak menyenangkan ya, karena suasana hati kita yang tidak baik. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mengajar kita untuk menjaga hati kita. Kitalah yang harus menjaga hati kita supaya dari situ terpancar kehidupan ya, supaya dari hati kita keluar sesuatu yang baik yang bisa kita nikmati dan juga bisa dinikmati orang lain di sekitar kita. Kitalah yang harus menjaga hati kita supaya kita bisa tetap hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kebahagiaan yang Tuhan sediakan buat setiap kita ya. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Yang pertama anak-anak, terdapat dalam kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Seringkali suasana hati kita dipengaruhi dari apa yang kita pikirkan ya. Karena Tuhan menasihatkan kita untuk memikirkan hal-hal yang benar ya. Mungkin seringkali kita mendengarkan motivasi, berpikir positif dong ya, supaya hati kita terjaga. Firman Tuhan mengajar kita lebih dari berpikir positif. Kita harus berpikir benar ya. Kita harus berpikir hal-hal yang baik, yang mulia ya, sehingga cara berpikir kita akan mempengaruhi suasana hati kita ya. Nah, cara berpikir kita menghadapi segala sesuatu, kita harus menyikapinya dengan benar ya, harus positive thinking anak-anak sekalian. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita? Masih ada kaitannya dengan nomor 1, kita harus berpikir dengan benar ya, atau positive thinking. Yang kedua adalah kita harus punya komunitas yang benar supaya kita bisa berpikir benar ya. Mari kita sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, kita memang boleh berteman dengan siapa saja, tapi tidak harus bergaul akrab dengan mereka. Kita harus perhatikan komunitas kita, pergaulan kita, apakah baik buat kita.
kadang pergaulan yang sering negatif, berkata negatif, berkata jorok, suka menjelekkan orang lain, ya, suka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, itu akan mempengaruhi hati kita juga, dan kita juga akan bisa terpengaruh anak-anak mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kita, ya. Nah, itu firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Yang ketiga, anak-anak sekalian, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, anak-anak, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak enak, ya, kita mungkin tidak memilih untuk hidup di sebuah keluarga yang mungkin berantakan, ya, mungkin ada papa mama yang keras, atau papa mama yang berpisah, demikian, ya, sehingga mungkin akan itu membuat hatimu sedih, akan membuat hatimu jadi galau. Atau kamu punya saudara yang pemarah, ya, atau yang suka ngomong kotor dan sebagainya, ya, kamu tidak bisa memilih, ya, jadi kamu harus tetap di situ. Maka firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu di dalam doa dan dengan ucapan syukur. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan membantu kita untuk kita bisa menjaga hati kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat buat papa mama, kakak adik kita, sehingga mereka pun boleh melihat bahwa Tuhan hidup di dalam kamu dan saya. Demikian anak-anak sekalian, jaga hatimu, jaga hati kita, apalagi di hari-hari ini, agar kamu dan saya tetap dapat berbahagia dalam segala keadaan. Karena kita bisa menjaga hati kita, hati yang penuh damai sejahtera, berpikir benar akan menghasilkan hati yang penuh damai sejahtera, dan perkataan yang keluar dari mulut kita pun akan baik, dan itu akan memberkati kita sendiri dan juga orang sekitar kita. Hari-hari kita akan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Selamat menjaga hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat renungan singkat pada pagi hari ini. Ajar kami untuk kami dapat menjaga hati kami, supaya kami dapat menikmati segala hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kami, dan kami tetap boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Mari Bapa, tolong anak-anak-Mu supaya kami semua dapat menjaga hati kami, sehingga hari-hari ini sekalipun mungkin sulit kami hadapi, kami tetap dapat merasakan sukacita Tuhan, karena kami dapat menyikapinya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.